materinya dimulai, Ibu ingin mengakses satu persatu terlebih dahulu. Satu, Ayu, hadir. Panda, hadir. Vivi, hadir. Sinta, hadir. Sihan, hadir. Oke anak-anak, hari ini buka buku halaman 60. Nah, di halaman 60 ini kita akan bahas Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, untuk Vivi tolong bacakan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakakanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Al-Ma'un menurut bahasa berasal dari kata aun yang berarti bantuan dan pertolongan. Dalam Al-Ma'un dalam prakteknya digunakan untuk barang-barang yang dianggap tidak berharga, tetapi pada saat tertentu sangat dibutuhkan, seperti jarum, kapak, cangkul, timba, dan lainnya. Secara mendasar, Quran Surat Al-Ma'un ini menganjurkan umat Islam untuk menumbuh kembangkan kebiasaan gemar memberi santun dan bantuan kepada yang membutuhkan dari kalangan duafa dan musta'afin. Bahkan ibadah sosial ini dikategorikan sebagai indikator penting bagi keimanan seseorang. Dan di dalam surat ini, keyakinan yang benar terhadap hari pembalasan merupakan manifestasi dari kesempurnaan keimanan seseorang yang diharapkan mampu mempengaruhi semua kepribadian dan tindakannya. Secara garis besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Mustafa Al-Marigi, bahwa orang yang mendustakan hari akhir itu ada dua macam. Yang pertama yaitu orang yang merendahkan martabat duafa dan menyombongkan diri karena merasa lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya. Nah, yang kedua, orang yang pelit dan susah membelanjakan hartanya untuk membantu fakir miskin, serta tidak mau mengusahakan penggadaan bantuan atau menganjurkan orang-orang untuk memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan, sedikit banyak sangat mempengaruhi kualitas keimanan kita. Bahkan ketika ada seorang yang meminjam timba atau kapak misalnya, dan kita menolak untuk meminjamkan barang-barang tersebut, maka kita termasuk orang yang mendustakan datangnya hari akhir. Selain itu, surat Al-Ma'un juga menyebut dua kriteria lagi bagi orang yang mendustakan agama, yang lalai dalam mengerjakan sholat dan yang ria. Gambaran orang yang lalai dalam mengerjakan sholat dan ria adalah seperti yang dinyatakan Allah di Quran surat An-Nisa ayat 142 yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, maka bermaksud ria atau dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit saja. Sahih Sabik di dalam termasuk Quran Surat Al-Ma'un ini, jumlah ayat yang berbicara tentang ibadah sosial lebih banyak dari ayat yang berbicara dengan ibadah mahdah. Dalam rangka mengembangkan budaya saling membantu dan membangun integritas sosial, Rasulullah SAW banyak memberikan motivasi kepada para sahabatnya tentang pentingnya menyantuni kaum duafa serta kedudukan dan pahala orang-orang yang suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Di antara adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, tangan yang di atas atau memberi itu lebih baik kedudukannya daripada tangan yang di bawah atau meminta-minta. Maka mulialah memberi dengan siapa yang menjadi tanggunganmu,
Dan sebaik-baiknya harta yang dikeluarkan untuk sedekah adalah harta yang sudah melebihi kebutuhannya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, Allah akan menjaganya dari kehinaan. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Kesempatan lain, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan lainnya menjelaskan maksud hadis di atas dengan ungkapan bahasa yang lebih jelas. Tangan di atas adalah pemberian atau infak, dan tangan di bawah adalah meminta-minta. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hadis Rasulullah SAW di atas. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW ini menjelaskan bahwa derajat orang yang memberi itu lebih tinggi dari kedudukan orang yang meminta, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, ini adalah motivasi bagi kita untuk gemar memberikan santunan dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahwa yang wajib mendapat perhatian pertama untuk disantuni dan dipenuhi kebutuhan hidupnya adalah keluarga terdekat yang menjadi tanggung jawab kita. Ketiga, hadis ini memerintahkan kita untuk berlaku yang wajar dan tidak boleh memaksakan kehendak. Maka Rasulullah SAW menganjurkan agar harta yang dialokasikan untuk santunan merupakan harta lebih setelah kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Keempat, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menumbuh kembangkan sifat qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang sudah diberikan Allah dan selalu bersyukur. Sifat qanaah inilah yang mampu menjaga diri untuk berlaku sederhana dan juga menjaga diri dari meminta-minta. Nah, itu penjelasan tentang Quran Surat Al-Maud ayat 1-7. Sudah paham atau ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Berarti sudah paham semua, jadi Ibu yang ingin bertanya. Apa yang dapat diambil dari hadis Al-Bukhari yang setelah Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Ya, ayo. Jadi di dalam hadis Imam Al-Bukhari itu menjelaskan bahwasanya tangan yang di atas seorang pemberi itu lebih baik atau lebih besar keutamaannya dibanding orang yang meminta-minta. Selain itu, di dalam hadis Al-Bukhari itu menjelaskan tentang sifat qanaah, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan serta bekerja keras atas segala sesuatu, dan intinya itu bersyukur. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti sudah paham semua dengan Quran Surat Al-Maun ayat 1-7 ini. Jadi sebelum pelajaran Ibu tutup, silakan buka halaman 70. Nah, di situ kan ada latihan, silakan dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Dikumpulkan di atas meja Ibu. Jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.